Jadi Cia, di sini hari ini kita akan belajar tentang spreadsheet ya, dan beberapa rumus yang ada di dalamnya. Nah, contoh rumusnya itu ada min, max, sum, dan average. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang min ya. Jadi min itu adalah nilai terkecil dari suatu data. Misalnya kita memiliki data 3, 5, 9, 12. Nah, data terkecilnya itu 3. Dan max kebalikannya ya, data terbesar. Nah, max itu misalnya tadi kita punya data tersebut, nilai terbesarnya itu 12 ya. Nah, terus untuk selanjutnya itu sum ya. Sum itu kita menjumlahkan semua data. Misalnya kita punya data 1, 2, 3, 4, 5, jadi kita jumlahkan semua. Nah, hasilnya itu sum. Lalu ada juga average. Average itu adalah rata-rata dari data-data yang ada. Misalnya ada data 5, 6, 7. Nah, jadi rata-rata dari data-data yang terpampang tersebut itu berapa jumlahnya. Nah, apakah sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Jadi Revano, kali ini saya akan menjelaskan tentang spreadsheet dan beberapa rumus yang ada di dalam spreadsheet. Pertama, saya akan menjelaskan tentang min, yaitu adalah nilai data terkecil dari kumpulan data. Contohnya jika saya memiliki data 1, 2, 3, 4, dan 5, minnya adalah 1, alias nilai terkecilnya adalah 1. Lalu kedua saya akan menjelaskan tentang sum. Sum ini adalah jumlah dari suatu data yang ternampar. Misalnya saya punya data 1, 2, 3, 4, 5. Nilai dari data-data tersebut dijumlahkan itu berapa, itu adalah sum. Lalu yang ketiga adalah max. Max itu adalah kebalikan dari min atau data terbesar dari kumpulan data yang ada. Misalnya saya punya data 1, 2, 3, 4, 5, data terbesarnya atau maxnya itu adalah 5. Lalu selanjutnya adalah average. Average itu adalah rata-rata dari suatu data. Misalnya saya punya data 1, 2, 3, 4, 5, rata-ratanya itu berapa dari data tersebut. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Ini Pak, saya kan tahu kayak spreadsheet itu kan dia kan aplikasi pengolah data ya Pak. Ya kan ini kan di komputer kan datanya ya. Kalau saya tadi spreadsheet sama Excel. Nah, kalau saya lihat itu kenapa kalau kita pakai Excel sih Pak? Apakah Excel itu ada kurangannya? Sebenarnya tidak ya, karena sebenarnya spreadsheet dan Excel itu sama. Mungkin yang membedakan spreadsheet dan Excel itu ada beberapa karakter atau codingan yang membuat teknik penjumlahan atau menggunakan rumus itu berbeda. Misalnya contohnya seperti titik koma dan koma itu misalnya. Biasanya di spreadsheet itu ada yang menggunakan titik koma, tapi di Excel itu menggunakan koma. Nah, ada juga yang menggunakan titik dua dan beberapa tanda lainnya ya. Nah, di situ yang membedakan spreadsheet dan Excel. Tapi pada dasarnya spreadsheet dan Excel itu sama, digunakan untuk menampilkan data. Oh, terus ini kan aplikasi itu kan situ kan bisa mengolah data seperti itu bisa dibuat sebagai bisa kita itu punya server suatu perusahaan. Apakah aplikasi kayak spreadsheet atau Excel itu bisa kita buat server Pak? Nah, saya mau tanya itu. Kalau dibuat server sepertinya tidak bisa ya. Tapi spreadsheet itu sebenarnya digunakan untuk apa ya? Mengolah data lah, menghamparkan data gitu. Misalnya kita mendapat data dari suatu perusahaan lain atau dari luar lah istilahnya. Nah, untuk kita memudahkannya untuk apa ya, menampilkannya itu biasanya perusahaan lain itu akan menggunakan ya ini aplikasi yang namanya software yang namanya spreadsheet atau Excel, karena tidak perlu susah payah untuk mengaksesnya juga kan di komputer, laptop itu sekarang di Windows juga sudah banyak yang bisa menggunakan, tidak perlu spek yang terlalu tinggi. Dan juga kalau spreadsheet dan Excel itu dia bisa menghemat menghemat ruang ya. Misalnya kalau kita menggunakan manual, menggunakan kertas itu teknik menulis, kita perlu banyak sekali kan kertas untuk menulis data-data yang perlu kita tulis itu kan, karena data dari yang kita terima atau data mentah itu sangat penting. Nah, kalau kita menggunakan
software seperti spreadsheet ini itu akan memudahkan kita dalam bekerja kan juga untuk menghemat tempat ya. Kalau kita menggunakan spreadsheet ini sangat menghemat ya, apalagi untuk kita mengolah data yang sangat banyak itu sangat menghemat sekali. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi mungkin? Mungkin kalau menurut saya sih informasi berapa cukup berapa gitu saya, tapi kan misal kita lihat ujian, nah ujian ini kita pakai komputer gini apa wawancara kayak gini untuk ujian praktek ke depannya. Sepertinya kalau diwawancarai iya, tapi menurut saya tekniknya bukan seperti ini ya. Mungkin kalau yang menggunakan Excel atau spreadsheet ini mungkin untuk ujian praktek ya, mungkin akan ada ujian praktek kedepannya yang akan saya buat ya. Nah, tapi kalau untuk wawancara, mungkin interview masuk pekerjaan, masuk perusahaan, itu mungkin bagian untuk pengetesan kemampuan kamu itu bukan untuk wawancaranya langsung ya. Mungkin ada lagi tes kemampuan seperti kemampuan fisik contohnya, atau kemampuan yang lain ya, yang diperlukan untuk masuk perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuannya. Jadi terima kasih atas info yang berikan, Bapak. Terima kasih. Nah, anak-anak, tadi saya sudah menjelaskan tentang spreadsheet dan beberapa rumus-rumus dasar yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan ujian praktek ya. Yang soal-soal yang akan saya tampilkan itu tentang seputar tadi, min, max, sum, dan average. Dan sekitar soalnya itu kira-kira ada 10.000 soal, 10 menit untuk pengerjaannya, dan tidak open book ya, harus memikir sendiri. Nah, untuk kriteria ujian praktek yang sudah saya sebutkan tadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada beberapa saya tanyakan Pak, yaitu kalau ujian praktek ini kan kriteria penilaiannya itu gimana? Apa harus betul semua yang dapat nilai ataupun ada beberapa yang betul? Jadi mungkin kriteria penilaiannya itu dari sebagaimana kalian bisa mempergunakan rumus-rumus tersebut dalam permasalahan yang saya buat, dan juga jawabannya tentu saja ya, apakah itu benar atau salah. Nah, mungkin saya akan menilai kemampuan kalian dari kriteria tersebut. Apakah ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Mungkin ada tuan saya, monggo. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk tenggat ujian akan saya sampaikan di Google Classroom ya. Iya. Dan mungkin nanti saya akan memberi kisi-kisi tentang soal-soal yang ada. Kira-kira kamu tahu nggak tadi yang dijelasin Pak Indra? Soalnya aku ketiduran deh. Yang tadi tanya-tanya. Tadi itu cuma kayak jelasin spreadsheet, habis itu rumus sum, habis itu min, max, sama ini apa average. Kayak aku bakal kesusahan deh buat ulang ya. Soalnya matematika banget. Menurutmu informatika gampang apa gimana? Seru atau mungkin kalau orang yang pintar seru ya, kalau aku sih enggak. Tapi rumus kayak min, max tuh paling gampang tahu dibanding yang lain. Apalagi sum kan cuma nambah-nambah doang dari setiap iya sih yang paling gampang sum. Tapi yang lain enggak sih. Yang lain itu malah bikin males, pengen tidur guys. Padahal kan itu kan tugas. Iya sih, tapi dari Pak Indranya tuh udah sedikit saja sih yang dari Pak Indranya. Terus juga pelajarannya yang nggak bikin seru itu kayak game, tapi gamenya tuh menyesalkan gitu kan. Tapi kan cara menjelaskannya Pak Indra itu kayak enak gitu loh, kayak saksa, tapi ya gitu bikin pusing nggak sih? Langsung poinnya langsung Pak Indra kan. Nggak kayak yang asik banget. Gamenya juga asik. Apalagi yang apa yang pakai game itu Scratch. Oh iya itu Scratch. Itu seru banget, kayak kan ada animasinya sih. Bisa seru. Jadi gimana Pak? Nilai saya? Nilai anak-anak bapak bagus, cuman di sini ada satu murid bapak yang sepertinya kurang menyimak ya, Pak. Namanya di sini Luis, Pak. Nah, kayaknya waktu pelajaran itu dia kurang menyimak ya, Pak. Dan
karena kurang menyimak ini mungkin dia kurang paham ya Pak sama dia sampaikan waktu itu tentang rumus-rumus basic Pak. Tapi memang pas saat itu pas lagi ujian itu anak-anak lagi mengeluh Pak, anak-anak mengeluh karena internetnya nge-lag Pak. Tapi saya bilang kalian kan anak hijau kok nge-lag gitu. Nah gitu. Terus kan ya setelah ujian itu selesai ya Pak ya, kan saya nilai gitu, tapi hanya nilainya lulus Pak yang sangat jelek ini Pak. Mungkin anaknya kurang belajar saja, tapi selebihnya itu nilainya Mas Stefano, Pak Cia dan Mbak Selfie sudah lumayan bagus di atas kakaknya semua. Oke. Jadi nanti saya akan kirimkan data nilainya ke Bapak ya, ke nomor Bapak, nanti tinggal Bapak kirimkan Pak Olah menjadi Bapak lihat menjadi nilai rapotnya ya Pak. Oke.